Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas dengan NIM 2141913016, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas saya dengan judul Pola Penggunaan Gadget dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Yang pertama ialah fenomena penggunaan gadget yang berlebihan. Fenomena ini terkait dengan jumlah waktu yang dihabiskan remaja untuk menggunakan gadget yang dapat berdampak pada elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer dalam jumlah dan durasi yang melebihi batas yang sehat. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak negatif termasuk gangguan tidur, isolasi sosial, penurunan prestasi akademis, ketergantungan, dan risiko paparan pada konten yang tidak sesuai. Penting untuk membatasi waktu penggunaan gadget, menjaga keseimbangan dengan kegiatan offline, dan meningkatkan kesadaran akan potensi dampak buruknya terhadap kesehatan mental. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin, menyebabkan gangguan tidur dan menurunkan kualitas tidur. Yang kedua, isolasi sosial. Remaja yang terlalu fokus pada gadget cenderung mengabaikan interaksi sosial langsung, menyebabkan isolasi dari lingkungan sekitar dan berpotensi merugikan perkembangan sosial. Yang ketiga, penurunan prestasi akademis. Waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget dapat mengurangi fokus dan konsentrasi pada kegiatan akademis, sehingga menimbulkan penurunan prestasi belajar. Yang keempat, ketergantungan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan di mana seorang sulit untuk mengendalikan keinginan untuk terus menggunakan perangkat tersebut. Yang kelima, risiko konten tidak sesuai. Anak-anak dan remaja yang menggunakan gadget tanpa pengawasan dapat terpapar pada konten yang tidak sesuai, termasuk konten berbahaya atau tidak pantas. Yang terakhir, yang keenam, gangguan kesehatan mental. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres, terutama jika digunakan sebagai alat pelarian dari masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitian. 1. Mengidentifikasi dampak kesehatan mental. Meneliti bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental individu, terutama pada kelompok remaja. Ini melibatkan aspek-aspek seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Yang kedua, mengevaluasi pola penggunaan dan ketergantungan. Mengidentifikasi pola penggunaan gadget, tingkat ketergantungan pada perilaku yang mungkin terkait pada penggunaan berlebihan. Ini dapat membantu memahami sejauh mana seorang terlibat dengan gadget mereka. Yang ketiga, menganalisis dampak sosial. Meneliti bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi interaksi sosial dan hubungan interpersonal, terutama dalam konteks remaja yang masih dalam fase perkembangan sosial. Yang keempat, menilai dampak pendidikan. Mengevaluasi apakah penggunaan gadget yang berlebihan berdampak pada prestasi akademis dan kemampuan belajar remaja. Yang kelima, mengidentifikasi strategi pengelolaan yang efektif. Mencari solusi atau strategi pengelolaan yang efektif untuk mengatasi dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan, baik dari segi pencegahan maupun penanganan. Selanjutnya, mengidentifikasi variabel. Variabel X, pola penggunaan gadget di Samarinda. Mungkin mencakup durasi penggunaan per hari, jenis konten yang diakses, frekuensi penggunaan, dan preferensi platform atau aplikasi. Untuk variabel Y-nya, dampak terhadap kesehatan mental remaja di Samarinda. Yang dimaksud termasuk indikator kesehatan mental seperti tingkat stres, tingkat kecemasan, tingkat depresi, dan kualitas tidur. Dampak ini
dapat diukur melalui penilaian kesehatan mental yang umumnya melibatkan kuesioner atau skala tertentu. Analisis hubungan antara variabel X dan Y di Samarinda dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang cara pola penggunaan gadget berkontribusi pada kesehatan mental remaja di wilayah tersebut. Faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi pola penggunaan gadget dan dampaknya di Samarinda dapat diperhitungkan dalam penelitian atau analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya ialah metode yang digunakan. Yang pertama, survei atau kuesioner. Menyebarkan kuesioner pada remaja di Samarinda untuk mengumpulkan data tentang pola penggunaan gadget dan indikator kesehatan mental. Yang kedua, melakukan wawancara dengan remaja secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pola penggunaan gadget dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Selanjutnya ialah subjek penelitian. Subjek penelitian mencakup individu remaja melibatkan rentang usia dan remaja awal hingga remaja akhir. Tergantung pada batasan usia penelitian, variasi latar belakang, sekolah, dan lingkungan di Samarinda. Sumber subjek penelitian. Fokus penelitian ini adalah remaja sebagai kelompok populasi rentan terhadap dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Penelitian terhadap remaja memungkinkan perolehan wawasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana pola penggunaan gadget dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di Samarinda. Selanjutnya, kriteria penelitian. Kriteria penelitian untuk pola penggunaan gadget dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja di Samarinda dengan fenomena penggunaan gadget yang berlebihan. Mencakup usia remaja dari 13 sampai 18 tahun. Lokasi di Samarinda, frekuensi penggunaan gadget yang berlebihan, kondisi kesehatan mental yang relevan, kesediaan berpartisipasi dan persetujuan orang tua atau wali. Jika subjek penelitian masih di bawah umur, kriteria ini memastikan bahwa penelitian mencerminkan populasi target dan berjalan sesuai tujuan serta etika penelitian. Selanjutnya, populasi, sampel, rumus, dan teknik sampling. Yang pertama ialah jumlah populasi. Jumlah remaja di Samarinda dalam rentang usia dari 13 sampai ke 18 tahun. Yang kedua, sampel. Sejumlah remaja diambil sebagai representasi dari populasi. Yang ketiga ialah rumus. Rumus yang umum digunakan adalah N sama dengan N per 1 ditambah NE2 kuadrat, di mana N adalah ukuran sampel, N adalah jumlah populasi, dan E adalah margin of error yang diinginkan. Yang keempat, teknik sampling. Metode pengambilan sampel acak stratifikasi proporsional memastikan setiap kelompok usia dalam remaja diwakili secara proporsional. Jadi, penelitian ini akan melibatkan penentuan ukuran sampel yang sesuai, menggunakan rumus yang disesuaikan, dan menerapkan teknik sampling acak stratifikasi proporsional untuk mendapatkan representasi yang kuat dari remaja di Samarinda. Untuk instrumen penelitian dan uji kelayakannya ialah instrumen penelitian. Ada beberapa alat termasuk yang pertama kuesioner, daftar pertanyaan tertulis. Yang kedua wawancara, percakapan langsung. Yang ketiga observasi, melihat langsung perilaku. Yang keempat skala penilaian kesehatan mental, alat untuk menilai tingkat stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Yang kelima FGD, yaitu focus group discussion, diskusi kelompok untuk mendapatkan pandangan lebih dalam. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen, meninjau catatan tertulis.
Semua alat ini membantu peneliti memahami dampak penggunaan gadget pada kesehatan mental remaja di Samarinda. Untuk uji kelayakan penelitian yaitu mencakup evaluasi aspek-aspek teknis atau ketersediaan teknologi, ekonomi atau anggaran, keuangan, sumber pendanaan, hukum atau izin dan kepatuhan, serta sosial dampak pada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif, etis, dan memberikan hasil yang bermanfaat sambil meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Selanjutnya ialah analisis data. Analisis data penelitian ini melibatkan yang pertama ialah analisis deskriptif, merangkum pola penggunaan gadget dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja di Samarinda. Yang kedua, analisis regresi, menilai hubungan antara penggunaan gadget dan dampak kesehatan mental, mencari sejauh mana penggunaan gadget berpengaruh. Yang ketiga, analisis statistik kooperatif, membandingkan hasil antara kelompok remaja dengan pola penggunaan gadget yang berbeda untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan. Yang keempat, analisis tematik kualitatif, mengidentifikasi pola tematik dari wawancara dan FGD, yaitu focus group discussion, terkait pengalaman remaja menggunakan gadget. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara penggunaan gadget dan kesehatan mental remaja di Samarinda.